semua teman-teman. Hari ini kita akan coba melaksanakan kegiatan dari SDM, yaitu penyampaian informasi-informasi yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di PTPN 1 khususnya di Regional 7. Kita akan coba untuk sedikit memaparkan dari materi yang ada dari holding, yaitu mengenai risiko terhadap kinerja unggul. Jadi ini sebagai awal bagi teman-teman semua, setiap tindak lanjut yang akan dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan, kita harus memperhatikan risiko-risiko yang akan kita peroleh apabila kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini kita lihat bahwa tujuan dari melihat risiko adalah untuk mencapai kinerja unggul. Yang diharapkan dari kinerja unggul dari perusahaan itu adalah peningkatan daya saing, perbaikan berkelanjutan, efisiensi, kontribusi ekonomi, dan adaptasi perubahan. Kita tahu bahwa kegiatan ekonomi yang saat ini memang terus dinamis dan terus berubah. Kita harapkan adanya risiko untuk melihat dari kinerja unggul ini adalah adaptasi yang terus berubah. Dan kita harapkan adalah dari perusahaan kita ini kita akan terus bisa beradaptasi dan untuk meningkatkan perubahan jauh lebih baik lagi dari sekarang. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Kita tidak tahu bahwa kegiatan yang akan kita lakukan ini risikonya, dampaknya di masa depan itu seperti apa. Kita harus bisa melihat risiko-risiko yang ada untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk melihat risiko itu dimulai dari sasaran dari perusahaan. Perusahaan ini akan diturunkan menjadi sasaran-sasaran di direktorat. Dari direktorat itu mungkin ke sasaran divisi atau kita adalah ke sasaran-sasaran masing-masing bagian. Dan risiko masing-masing bagian ini kita lihat bahwa sasaran masing-masing individu. Dalam job desk masing-masing dalam pekerjaan ini kita lihat kinerja apa yang bisa kita lakukan ataupun supaya bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan kita untuk menjadi daya saing untuk di perusahaan, sehingga risiko-risiko yang bisa kita ketahui supaya target dari perusahaan kita terpenuhi itu bisa kita evaluasi kembali, sehingga dari risiko-risiko yang bisa kita lihat ini, risiko perusahaan pun juga dampaknya nanti akan jauh lebih minimal untuk kegiatan operasional selanjutnya. Bahwa BUMN sendiri sudah menerbitkan peraturan menteri untuk tata kelola kegiatan koperasi signifikan untuk kegiatan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif yang terkorelasi dengan kinerja. Terkait dengan pengelolaan risiko untuk kinerja unggul itu terbagi menjadi 5. Untuk risk based budgeting, setiap sasaran dan strategi bisnis perusahaan wajib senantiasa selaras dengan strategi risiko. Untuk risiko terintegrasi, dibuat dahulu mind map baru membentuk portofolio risiko. Jadi dari single departemen ke divisi, ke direktorat dan korporat, pada akhirnya adanya integrasi dari masing-masing bagian ataupun dari subbagian. Cost leadership itu bisa sebagai strategi pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien supaya tingkat resiko yang kita lakukan itu jauh lebih rendah. Sarana pendukung ataupun kebijakan harus mengikuti dengan aturan-aturan yang ada dan juga manajemen resiko supaya masing-masing orang yang melaksanakan tersebut paham untuk meminimalisir resiko-resiko yang ada. Dan juga untuk mindset budaya resiko, tiap individu harus paham tiap kegiatan yang dilakukan itu mempunyai resiko dan dampak untuk individu sendiri ataupun bagi perusahaan. Berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan ikut dalam suatu aturan yang ada. Sedikit banyak itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti akan diperdalam lagi setiap minggunya untuk supaya teman-teman semua makin tahu dan makin dalam dan bisa menerapkan pengelolaan resiko untuk kinerja unggul ini. Itu saja mungkin pemaparan awal dari saya, yang kemudian nanti setiap minggunya atau setiap bulannya akan dilakukan kaji yang lebih dalam lagi supaya kegiatan resiko ini bisa terlaksana dan dilaksanakan dengan baik dan target-target yang dibutuhkan oleh perusahaan itu dapat semua tercapai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.